Oke, jadi kalau kemarin kita udah ngebahas laptop 4 jutaan dari brand Lenovo ThinkPad dan juga Asus, Asus M410MA. Sekarang kita akan ngebahas laptop 4 jutaan dari brand lain yang lebih oke prosesornya ketimbang dua yang kita bahas kemarin. Jadi dia pakai Intel N4120U 4 core 4 thread, yang kemarin 2 core 2 thread. Kalau untuk konfigurasi lain sih ya sama ya, 4GB, 256GB, tapi prosesornya yang sekarang 4 core 4 thread. Dan juga ada fitur pembeda dari dua brand yang kita bahas kemarin. Jadi perkenalkan, ini adalah XP14S DH1508TU. Buat kalian yang mungkin belum nonton laptop 4 jutaan dari brand Asus dan juga Lenovo, silakan tonton dulu ya biar bisa ngikutin alurnya, karena ini ya bisa dibilang episode laptop 4 jutaan dari berbagai brand di tahun 2023 lah. Jadi untuk highlight sedikit aja, untuk Lenovo kemarin 4,3 juta itu Full HD IPS layarnya, tapi sayangnya RAM-nya 4GB onboard, gak bisa di-upgrade, storage-nya 256GB. Nah kalau si Asus Full HDTN, tapi SSD-nya dia unggul dengan 2 kali lipat, 512GB, serta ada fitur kayak numeric pad dan juga keyboard backlight. Untuk konfigurasi lainnya sih sama ya, jadi RAM-nya ini 4GB, DDR4 2400MHz, tapi khusus untuk XP RAM-nya ini nggak onboard. Walaupun memang agak ya masih standar laptop 4 jutaan, karena konfigurasinya itu 4GB ada di slot yang udah dipakai. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade 16GB, 4GB-nya ini harus dijual dulu, terus kalian beli satu keping RAM dengan kapasitas 16GB, tapi tetap settingannya bakalan single channel. Tapi buat apa Celeron quad core di upgrade sampai 16GB? Menurut saya sparekan budget untuk RAM 8GB aja harusnya udah cukup. Terus untuk storage dia 256GB, yang sayangnya ya secara kapasitas memang sama dengan Lenovo, sama dengan Asus M410 yang IPS, karena Asus itu ada yang 256GB tapi IPS harganya 4,1 juta. Tapi sayangnya untuk XP ini secara speed dia paling rendah ya. Jadi walaupun sama-sama pakai SSD, ketika saya tes di Crystal Diskmark itu speednya nggak sampai 1000 Mbps. Jadi speednya cuma ada di 900 Mbps. Untungnya buat kalian yang mungkin mau nyimpen data lebih dari 256GB, XP ini ada expansion lagi untuk storage-nya. Jadi kita bisa tambah hard disk karena 2,5 inch, atau kita bisa tambah SSD juga dengan 2,5 inch. Nah, kalau dari spesifikasi yang sangat membedakan dari dua laptop yang kita bahas kemarin adalah prosesornya. Kalau yang kemarin kan pakai Intel N4020 2 core 2 thread, si XP ini dia pakai Intel N4120. Ya, sama-sama Celeronnya sebenarnya, tapi bedanya ini 4 core 4 thread. Tapi kalau kalian beranggapan berarti performanya 2 kali lipat dari Intel N4020 kemarin dong Bang, karena kan 2 core 2 thread versus 4 core 4 thread. Enggak sih ya. Karena ketika kita tes di Cinebench R15 ya dia memang lebih kencang performanya. Dengan single core-nya itu ada di 54 poin, multi core-nya 132 poin, sementara untuk Intel N4020 kemarin di 100-an poin. Jadi selisih 30 poin, selisih 30% lah ketimbang si Intel N4020 kemarin. Tapi ya tetap aja Celeron dengan skor segitu kalau kita gunakan untuk editing, rendering, itu juga masih sama-sama aja lamanya. Terus kalau kita gunakan dia untuk kebutuhan office, ini kita coba seperti biasa benchmarknya kita kalau kita pakai PowerPoint. Jadi kita convert PowerPoint ke PDF 150 slide dan dia mampu menjadikan PDF itu di 1 menit 9 detik. Ya cukup oke. Untuk Excel randomize data large seperti ini dia bisa 369 detik. Ya lebih kenceng memang ketimbang Intel N4020 kemarin, tapi performanya juga ya sekitar 20-30% aja. Terus kalau kita ngomongin layar, sayangnya XP ini layarnya yang paling rendah dibandingkan dengan brand 2 tadi ya. Jadi kalau Asus kan memang dia Full HDTN, Lenovo ThinkPad itu Full HD IPS. Sementara untuk XP ini XD, jadi 1280 720, kalau yang Full HD itu 1920. Dan XD-nya ini pun juga masih pakai TN. Tapi ya jujur kalau dibandingkan dengan Full HD TN-nya Asus, ini masih lebih baik. Jadi nanti tolong editor mungkin bisa dikomparasi ya. Kalau misalkan kita lihat dari viewing angle yang berbeda, ini udah kayak mirip-mirip IPS. Kalau misal dilihat dari sisi kiri kanan itu nggak terlalu screen bleeding, tapi kalau dilihat dari sisi atas baru kelihatan kalau dia pakai panel TN. Dari sisi bawah seperti ini masih oke, nggak terlalu kelihatan, cuman dari atas aja yang kelihatan dia screen bleeding. Dan karena dia XDTN ya jangan berharap color akurasinya bagus lah ya. Kita tes dengan Spider Data Color itu sRGB-nya dia di standarnya laptop 4 jutaan di 62%, NTSC-nya 46%, Adobe RGB-nya 46%, dan DJI P3-nya itu ada di 44%. Jadi kalau kalian gunakan untuk preview editing pun warnanya itu nggak bakal senatural. Warnanya nggak akan sama dengan apa yang kalian pengen tampilkan. Terus kalau kita ngomongin bobot, XP ini juga yang paling berat dibandingkan dengan Lenovo dan juga Asus yang ada di 1,3 kg. XP ini ada di 1,46 kg, selisihnya sekitar 0,16 kg. Dan untuk ketebalannya pun juga
sama dengan Lenovo ya. Dia di 1,99 cm, di bawah 2 cm memang. Sedangkan Asus itu ada di 1,5 cm, jadi yang paling tipis itu Asus. Tapi kalau kita ngomongin desain ya, XP sama Lenovo itu dari tahun ke tahun memang nggak ada kayak perubahan desain yang major gitu, biasanya cuman perubahan frame aja. Dan untuk frame layarnya ini udah lumayan tipis di frame kiri dan kanannya, cuman kalau untuk frame atas dan bawahnya memang masih cukup tebel. Kalau untuk warnanya, XP itu biasanya memang didominasi sama dua warna ya, gold sama silver. Untuk yang ini, XP menamainya dengan natural silver. Sekarang kita bahas kalau untuk masalah engselnya. Kalau di dua kemarin itu belum bisa dibuka dengan satu tangan, harusnya nggak bisa sih ya, tipikal 4 jutaan itu. Nah, gak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi dua Lenovo dan Asus kemarin bisa dibuka sampai 180 degree. Apakah XP bisa? Sayangnya nggak bisa ya. Jadi mentok segini aja untuk XP. Tapi serius, untuk layarnya ini lebih bagus ketimbang Full HD TN-nya Asus loh ya. Ini walaupun HD tapi ada IPS-nya lah, walaupun cuman ya itu tadi, kalau dilihat dari atas saja dia agak kurang. Terus kalau Lenovo tombol powernya udah memisah dengan keyboard, Asus masih menyatu dengan keyboard, XP ini memisah juga tapi posisinya yang berbeda. Kalau Lenovo itu di pojok kanan, sementara XP ini ada di pojok kiri. Dan keyboardnya itu juga udah ada LED backlit-nya yang bisa kita atur sama juga dengan Asus E410 kemarin dengan 3 tingkat adjustment brightness. XP ini walaupun harganya murah, 4 jutaan juga, tapi secara feel keyboardnya itu udah tactile, nyaman, dan ada backlit-nya tadi. Kalau untuk touchpad-nya ini lebih oke ketimbang yang dua kemarin ya. Touchpad-nya ini travel distance-nya lebih dalam, walaupun feel plastiknya itu masih kerasa. Tapi travel distance-nya lebih dalam dan umpan baliknya itu lebih cepat ketimbang yang dua kemarin. Sekarang lanjut ke masalah konektivitasnya. Untuk Wi-Fi-nya sama dengan dua brand kemarin, jadi dia pakai Wi-Fi 5 802.11ac dan Bluetooth-nya sama kayak Asus versi 4, yang Lenovo aja yang udah versi 5. Kalau untuk portnya, ini port yang saya suka dari XP ini. Jadi dia ada full micro SD card reader. Cuman karena dia Celeron ya nggak bakalan saya pakai untuk editing juga. Tapi kalau untuk mindah gambar dari kamera ke laptop, dia udah nggak butuh dongle lagi, nggak butuh micro SD card reader lagi karena udah built in. Terus di sebelah kanan dia ada input power, HDMI, 2 buah USB Type A, ada USB Type C dan juga audio jack combo. Terus kalau kita ngomongin baterainya juga standarnya di laptop 4 jutaan, jadi dia ada di 41 watt hour dan ya karena Celeron quad core dia lebih boros ketimbang dua yang lainnya. Jadi untuk Asus itu dia bisa tahan sekitar 7 jam ketika video playback, Lenovo juga sekitar 7 jam. Nah XP ini 6 jam 29 menit ya, selisih setengah jam. It's okay lah ya, tipikalnya laptop harga 4 jutaan. BTW dari tadi kan saya bilang 4 jutaan, tapi sebenarnya 4 jutaannya ini berapa? Kalau saya lihat di marketplace, harga yang paling murah itu ada di 4,3 juta. XP officialnya itu malah 4,7 juta. Jadi kalian cari-cari dulu lah ya yang paling murah. Nanti link pembelian yang menurut saya paling murah akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan seperti biasa dengan harga ini, semuanya udah include dengan Windows 11 dan juga Office 2021. Itu kayaknya udah wajib laptop sekarang walaupun harga berapapun harus ada Windows 11 dan Office 2021. Kalau nggak gitu kalah saing. Setahu saya tahun ini tuh cuman MSI aja yang ada Windows 11-nya, tapi sayangnya dia belum built-in dengan Office 2021. Ya semoga segera lah ya untuk MSI. Karena semua brand itu udah kayak gitu sekarang. Terus untuk fitur lainnya, kalau Lenovo kan ada namanya Lenovo Vintage, terus Asus kan ada Mi Asus, kalau XP itu namanya ada XP Support Assistant. Nah, di sini kita bisa memonitoring device health kita, terus juga fixing error-error itu bisa di sini, lihat informasi lengkap juga ada di sini, update driver pun juga bisa lewat sini. Dan kalau untuk webcam kayaknya nggak usah kita bahas ya, karena webcam dari ketiganya itu sama-sama 720p 30 fps yang kualitasnya juga ketiganya itu sama. Cuman kalau Lenovo doang yang ada privacy shutternya yang bisa kita secara manual kita geser aja biar kita nggak diintip. Kalau XP ini webcamnya nggak ada security-nya ya. Jadi di bagian keyboard itu juga nggak ada kayak semacam tombol privacy shutter kayak Lenovo. Tapi kalau untuk tombol media, tombol function FM-nya di bagian atas huruf 1 sampai 9 itu lebih lengkap ketimbang dua laptop yang kita bahas kemarin. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Harganya ini sekitar 4,3 juta, link pembeliannya di deskripsi. Jadi sekarang kalau misalkan kita komparasi 3 laptop dari Asus, XP dan juga Lenovo, kira-kira kalian bakal pilih mana kalau kalian budgetnya 4 jutaan. Kelebihannya kalau dari si XP ini dibandingkan dua yang lain kita bahas kemarin, prosesornya ya, karena dia udah Celeron quad core 4 core 4 thread, sementara dua yang kita bahas kemarin itu 2 core 2 thread. Dan untuk memori RAM-nya dia bisa di-upgrade karena nggak ada slot yang onboard dan juga ada storage expansion dengan 2,5 SATA-nya. Tapi komprominya si XP ini di bagian layar. Layarnya itu kalau teman-teman yang lainnya kemarin udah Full HD, dia sayangnya masih XD. Walaupun kualitas HD-nya ini lebih bagus ketimbang Full HD TN-nya yang di Asus kita bahas kemarin. Jadi kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Dika Stabidi and see you on the next video. Bye-bye!